Ada begitu banyak orang di sini, tapi orang yang ingin kutemui tidak di sini. Kemana perginya Prita? Bagaimana dia tahu Sherly? Siapa Sherly? Ada hubungan apa mereka? Aku minta maaf. Aku sudah mencari seseorang dan tidak melihat ibu datang. Oh, Rishab, ibu ingin tahu siapa yang kau cari? Ibu, tenanglah. Aku sedang mencari Prita. Prita ke kamar Karan untuk mengambil tisu. Dia butuh itu. Seperti yang kau tahu, Prita selalu menyelesaikan pekerjaannya. Karena dia itu berdedikasi. Jelas dia masih ada di sana. Oke, aku akan ke sana. Baiklah. Halo, aku hanya mengajukan satu pertanyaan dan kau malah bingung untuk menjawabnya. Orang sepertimu tidak bisa menghindari pertanyaanku dengan tetap diam. Aku ingin jawaban sekarang. Siapa yang memberimu informasi menyesatkan tentang aku dan Risa? Kau itu hanya mengulang perkataanku saja. Coba katakan yang lain. Aku punya banyak cara untuk memberitahumu betapa menjijikannya dirimu itu, Tuan Karan Lutra. Tapi aku mengulangi kata-katamu karena kau hanya mengerti bahasamu sendiri. Kau sombong dan keras kepala. Oh, itu berarti kau tidak kurang ajar. Aku sama sekali tidak kurang ajar sepertimu. Tapi anehnya saat berhadapan denganmu, aku masuk ke mode serangan. Pokoknya lupakan itu. Beritahu aku, siapa yang memberitahumu tentang Risab dan aku? Atau apa? Apa yang akan kau lakukan? Atau aku akan memberitahu Risab bahwa kau sudah menyebarkan gosip tentang aku dan dia. Aku akan memberitahunya sekarang. Bersiaplah, aku akan memberitahunya. Si Risti yang memberitahuku semuanya. Apa? Ya, Sristi? benar. Tapi kenapa Sristi mengatakan hal itu? Dia pasti sudah... Apa kau selalu percaya perkataan semua orang? Kau tidak bisa berbuat seperti itu. Kalau memang adikmu mengatakan itu padaku, aku harus percaya. Dia adalah orang yang lebih bijaksana. Betul sekali, dia itu bijaksana. Tapi ketika dia sedang membicarakan dirimu, dia tidak waras dan menjadi gila. Dia juga bilang bahwa kami berdua berselingkuh. Apa? Kau bilang apa tadi? Iya, maksudku, Sristi pernah bilang bahwa semua gadis yang kau temui terpesona padamu. Dia pikir kau sangat menawan dan sangat tampan. Profilmu, hidungmu yang mancung, senyumanmu yang indah, lesung pipitmu dan semua yang kau miliki. Halo? Itu menurut Sristi, bukan menurutku. Jadi itu yang dipikirkan si Risti tentangku. Aku suka dia. Dia sangat masuk akal. Itu karena dia tidak tahu kau yang sebenarnya. Aku tahu semua tentangmu. Dan tidak ada yang spesial darimu. Maaf, apa aku meminta pendapatmu? Simpanlah pendapatmu sendiri. Aku tidak mau tahu apa yang kau pikirkan tentangku. Aku tidak peduli. Sebenarnya, aku tidak kekurangan wanita dalam hidupku. Kau tahu kan? Aku punya banyak pengikut wanita. Setiap gadis ingin ada dalam hidupku menjadi pacarku. Gadis-gadis ingin menikah denganku. Hari ini seorang gadis datang kepadaku untuk bertunangan denganku. Namanya Sofia. Oh, apa dia gadis yang ada di mobilmu itu? Pada hari pertama kita bertemu, gadis itu datang ke sini hari ini bersama orang tuanya untuk bertunangan denganmu. Itu kabar yang baik. Kau tahu yang dia katakan? Kau mendapatkannya. Begini kalimat tepatnya. Ayo bertunangan hari ini. Soal aku tidak mampu mengadakan pesta pertunangan sendiri. Apa kau tahu? Aku sangat membenci laki-laki sepertimu. Pertama, kau memikat seorang gadis agar percaya bahwa kau mencintainya. Lalu kau membuatnya merasa bahwa kau akan menikahinya. Dan gadis itu jatuh cinta padamu. Lalu kau mencampakkannya. Kau tidak peduli kalau dia patah hati dan hidupnya hancur. Sekarang, dengarkan aku dulu. Aku berdoa agar Sofia tidak pernah melepaskanmu begitu saja dan kau tidak punya pilihan lain selain menikahinya. Karena kau pantas mendapatkannya. Oh tidak. Ada koreksi. Tidak ada situasi dalam hidupku yang tidak dapat aku tangani. Tunggu dan lihat saja. Akan kuatasi. Aku akan menyelesaikan masalahku dengan menjadikan masalahnya. Tunggu dan lihat saja. Aku tidak bisa mentolerir orang sepertimu. Kau selalu mengganggu hidupku dan merusak kesehatanku. Apalagi yang bisa diharapkan dari bocah manja sepertimu?
aku sangat membencimu. Hingga aku merasa... Rita, kau di dalam. Kalau Risap melihat kita berdua di dalam, dia akan salah paham. Aku dan wanita aneh sepertimu, lebih baik aku mati saja. Diam. Saat aku melepas tanganku, jangan membuat suara. Risap, aku di dalam. Kenapa kau mencari Prita di sini? Jadi kau di dalam. Apa yang kau lakukan di sana? Kau seharusnya ada di bawah. Risap, aku tidak akan melakukan hal romantis di kamar mandi. Aku tidak mempercayaimu. Kau bisa memulai di mana saja. Dengar, cepatlah kau turun. Semua orang menunggumu. Iya, aku keluar. Sristi, Iya, Nyonya. dengar. Di mana stafmu itu? Di mana? Di mana Satis? Dia tidak terlihat. Oh tidak, aku kan sudah menyuruhnya untuk mengambil tisu. Dia sedang keluar, Nyonya. Oh ya? Pengaturanmu tidak sempurna. Semua tamuku mengeluh kekurangan tisu. Kenapa jadi begini? Kenapa? Karena aku lupa di mana menyimpannya. Dan aku tidak bisa menemukannya. Halo, aku bertanya padamu. Cepat pastikan tidak ada kekurangan. Atau aku akan melaporkanmu ke perusahaan pengelola acaramu. Jangan, Nyonya. Akan segera aku tangani. Kau jangan khawatir, oke? Baguslah. Kenapa Kak Prita belum membawa tisu dari kamar itu? Kamar yang mana ya? Oh, iya. Nyonya Lutra bilang adanya di kamar pertama. Sudah tidak ada orang, kau boleh pergi sekarang. Kau, kenapa kau kembali lagi? Aku kan sudah menyuruhmu pergi, kenapa? Aku melihat ada orang datang ke sini. Dia itu seorang wanita. Jika itu bibimu Karina, dia akan membunuhku jika dia melihatmu bersamaku. Itu sebabnya aku kembali ke sini. Kenapa tidak di dalam kamar saja? Kenapa harus di sini? Oh, benar. Ya Tuhan, aku sangat bodoh. Aku takut dan bingung, jadi aku kembali ke sini. Aku tahu, kau pintar mengarang. Bilang saja bahwa kau tidak bisa hidup tanpaku dan tidak bisa jauh dariku, kan? Kau jatuh cinta padaku. Kak Prita? Tuan, apa kau melihat Kak Prita? Tadi aku menyuruh ke sini untuk mengambil tisu. Kalau kau melihatnya, tolong dicari olehku. Iya. Ya, aku sedang melihatnya sekarang. Maksudku, tadi aku melihatnya. Gadis-gadis sangat tergila-gila padaku sehingga ikut ke kamar kecil. Kakakmu yang gila juga di sini. Tapi aku menyuruhnya ke kamar kecil lain untuk mengambil tisu. Baiklah, terima kasih Tuan. Hei Satis, untuk kau ke sini. Nyonya, aku mencarimu. Stok tisu yang kau pesan sudah sampai, Nyonya. Bagus sekali. Sekarang dengarkan aku. Ada banyak keluhan. Kita perlu bekerja lebih cepat, oke? Ayo sana. Ayo sana. Iya, Ayo iya, sana. baiklah. Biar aku saja. Tolong cepat sedikit. Sedang ku coba. Satu hal lagi. Ini pertama kalinya aku menyukaimu. Karena saat ini kau memohon padaku, meminta tolong padaku. Momen yang luar biasa. Aku harap kau memohon di kakiku. Kau jangan bangga dulu. Itu untuk pertama kali dan terakhir kali aku melakukan hal seperti itu. Hah? Kau bisa mengulanginya kalau kau mau. Seandainya orang lain selain kau, aku akan menerimanya. Aku tidak takut sama sekali. Aku akan melakukan apapun. Tapi itu kau. Aku sungguh tidak ingin ada orang yang melihat kita berdua dan menganggap aku berkencan dengan orang sepertimu. Karena aku lebih baik mati daripada seperti itu. Pikiran ini sangat menjijikkan bagiku. Berhenti menatapku. Buka pintunya cepat sebelum keluargamu datang ke sini dan melihat kita bersama. Tepat sekali. Itulah yang kukatakan. Aku rasa kuncinya macet. Ini karena kau menutup pintunya tergesa-gesa. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan Sristi melihat kita bersama. Aku takut aku tidak tahu siapa orang itu. Dia saudarimu. Kau bisa menjelaskan padanya. Setidaknya kau tidak akan ada dalam situasi ini. Oh, bahkan Risap adalah kakak laki-lakimu. Dia
Dia cukup waras. Kau bisa mengatakan padanya bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa kau bersembunyi karena takut? Karena kau terjebak di dalam kamar mandi. Kau pikir kau lebih pintar dariku kan? Bagus. Silakan saja. Aku lelah mendengarkanmu. Bantu dirimu sendiri, silakan. Ayo. Nyonya, kenapa masih di sini? Kenapa harus melayani para tamu? Aku lebih khawatir pada tamuku daripada kau. Katakan padaku, apa kau sudah mengatasi masalah kekurangan tisu untuk tamu? Semuanya beres, Nyonya. Tidak ada yang kekurangan tisu. Bagus. Tapi Nyonya, hari ini kau kelihatan sangat bersemangat. Itu tidak baik untuk kesehatan Nyonya. Dan aku tahu bagaimana melakukan pekerjaanku. Selain itu, masalah seperti ini sering terjadi di sebuah acara. Oh, kau coba mengajariku. Memangnya kau pintar? Tidak, Nyonya. Aku tidak pintar. Aku minta maaf kalau salah bicara. Terserah kau. Kenapa kau itu sangat angkuh? Kalau kau tidak bisa memohon padaku, tidaknya kau bisa katakan tolong. Tidak, terima kasih. Sungguh melegakan. Karan? Ya Tuhan, Karan, dari mana saja kau? Aku mencarimu kemana-mana, dan kau di sini. Ya Tuhan, dia terjebak sekarang. Dia mencoba menjauhi Sofia. Dia berencana meninggalkannya di pelaminan. Bagus sekali. Ayo Sofia, hadapilah dia. Apa yang kau lakukan di sini? Ada yang mencurigakan di sini. Aku ragu bahwa kau mengalami hal romantis dengan gadis di sini. Cepat beritahu aku, di mana dia bersembunyi? Kalau kau memang ingin meninggalkan gadis itu, buatlah seolah-olah kau sedang jatuh cinta pada wanita lain. Dia pasti akan cemburu. Dan setelah itu, aku yakin sekali kalau dia akan mencapakanmu. Itu ide yang luar biasa. Sekarang Prita akan menyelamatkanku dari Sofia. Di luar sana juga kau menghindariku dan melarikan diri. Aku Sudah terus berhenti. memanggilmu. Kau bicara terus. Dengarkan. Sekarang, setelah kau menanyakan padaku, aku akan memberitahumu. Dia sangat ketakutan. Biarkan dia berbicara. Rasanya sangat menyenangkan ketika seseorang memberikan pendapatnya. Tidak peduli apa yang kau lakukan, dia tidak akan berhenti. Kau pikir kau sangat pintar kan? Biarkan aku melihat alasan apa yang akan kau buat sekarang. Ada seseorang yang istimewa. Yang lebih penting daripada pesta ini. Ada sesuatu yang terjadi di antara kami. Dan ini tidak terbatas pada kamar tidur. Apa? Baiklah, akan kuperkenalkan padamu. Sayang, ayo keluar. Ini hanya Sofia. Dia mantan pacarku. Sepertinya dia merasa malu. Dia adalah orang yang pemalu. Aku akan membawanya keluar. Kau tunggu di sini. Apa yang kau katakan padanya? Kenapa? Ayo. Kritika, ada apa? Kau butuh sesuatu? Sebenarnya aku mencari Prita. Aku ingin bicara dengannya. Tapi setelah bertemu denganmu, aku cerita padamu saja ya. Katakan, Sristi, aku merasa Risab menyukai seorang gadis. Halo? Setiap kali dia melihatnya, dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Risab punya perasaan untuk gadis itu. Aku yakin sekali. Kau benar sekali, Sristi. Apa kau tahu? Aku melihat Risab terus-menerus menatap seorang gadis. Ketika aku tanya siapa orangnya, dia tidak mau jawab. Halo? Sristi, jika ada anggota keluarga ini yang tahu apa yang terjadi nantinya, pasti akan ada drama. Tidak seorang pun dari keluarga ini pernah membayangkan bahwa Risab punya perasaan pada saudaraku.
Apa? Prita? Iya, dia punya perasaan pada kakakku. Tidak, Sristi, kau pasti salah paham. Tidak, Kritika, kau yang salah paham. Aku melihatnya menatap seorang gadis. Tepat sekali, aku juga melihatnya. Bagaimana mungkin? Dengar, akan kubuktikan kepadamu kalau ada sesuatu antara Risap dan juga Sophia. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu kalau Risap punya perasaan pada saudara perempuanku yaitu Prita. Oke, kita taruhan? Setuju. Ayo kita cari tahu sekarang. Ayo kita cari tahu langsung. Sophia, dia... Karan itu pembohong. Dia berbohong. Sophia, kenalkan Prita. Prita, ini Sophia. Sophia, Prita itu gadis yang membuat hatiku berdebar. Gadis yang sangat kucintai. Aku sangat mencintainya. Kau tahu, dia adalah gadis pertama dalam hidupku yang ingin aku nikahi. Apa? Sophia, itu tidak benar. Karan berbohong. Itu jelas kebohongan. Aku datang ke kamar mandi ini untuk mengambil tisu dan juga handuk. Aku membantu Sristi, saudara perempuanku bekerja di sini. Aku masuk ke dalam dan pintu macet. Aku mencoba bukanya tapi tidak bisa. Aku terjebak di dalam. Itu saja. Aku tidak ada hubungan dengan dia. Dia saja mengarang-arang cerita. Tolong, jangan bohong lagi. Aku melihat semuanya. Waktu aku masuk ruangan, kau pergi dan bersembunyi di kamar mandi. Sekarang aku mengingatnya. Aku menangkapmu di mobil Karan tempo hari. Kau ingat? Aku tidak akan pernah berpacaran dengan seorang yang tidak beradab sepertinya. Pria ini mencoba menabrakku dan mobilnya beberapa waktu lalu. Dan kau bilang saat itu kau tidak mengenalnya. Seharusnya aku tahu saat itu. Benar sekali. Tidak. Yang kau katakan benar, Sophia. Kau lihat betapa pintarnya Sophia. Tapi kau tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan mengatakan apapun. Kalau begitu, beritahu dia bahwa kita berselingkuh. Ada sesuatu di antara kita. Dan kita akan bersama selamanya. Sophia, bagaimana aku bisa menghancurkan hatinya? Lagi pula, hatinya terhubung dengan hatiku. Dia adalah penggemarku yang paling gila. Apa? Sophia, pria ini pembohong. Aku tidak pernah menjadi penggemarnya. Itu tidak benar. Aku bukan penggemarnya. Percayalah padaku. Aku mengatakan sebenarnya. Tolong. Pembohong? Katakan padaku, kalau kau membenciku, kenapa beberapa hari yang lalu kau satu payung denganku hanya untuk basah kuyup? Payung itu karena itu payungku. Dan kau mencoba mencurinya. Kau memaksakan diri masuk ke payungku yang sangat kecil. Prita, sepertinya kau lupa bahwa itu adalah payungku dan kau masuk ke dalam payungku karena kau ingin basah kuyup bersama denganku, kan? Lagi-lagi kau itu bohong. Itu payungku dan kau menyebutnya dariku. Oleh karena itu kita harus membaginya. Tunggu, kalian berdua basah kuyup di tengah hujan. Tentu. Kami juga lakukan tarian hujan. Katakan padanya, Prita. Dia tidak akan mengatakannya. Dia itu sangat pemalu dan juga tertutup. Omong-omong, memangnya apa pentingnya bagimu, Sophia? Ini penting bagiku. Kami tidak pernah basah kuyup saat hujan. Kau harus dengar, Sophia. Kami berbagi payung itu karena hujannya sangat deras, sehingga kami tidak sengaja basah begitu saja. Sophia, kau masih bisa basah kuyup saat hujan bersamanya. Aku tidak masalah. Bagaimana mungkin kau bersamanya sekarang? Karena baru saja mengakui bahwa kau adalah satu-satunya untuknya. Kau adalah pilihannya, sementara aku, dia tidak bersungguh-sungguh denganku. Sebelumnya Karan juga pernah berselingkuh dengan Mariska. Aku mencoba menerimanya. Dan sekarang, kau lagi. Aku tidak bisa menerima ini. Aku pergi. Tidak, Sophia. Kau jangan pergi. Jangan pergi. Dan kau jangan marah. Tidak ada apa-apa di antara kami. Dengarkan dulu. Sampai jumpa, sayang. Hati-hati. Kau benar-benar keterlaluan. Kenapa kau katakan semua itu padanya? Dan aku tidak akan pernah berselingkuh dengan pria menjijikan sepertimu. Apa kau mengerti? Aku melakukannya hanya untuk menyingkirkannya. Cobalah mengerti. Kalau aku tidak mengatakan semua itu, dia tidak akan meninggalkanku. Selain itu, Sristi yang memberikan idenya. Apa? Sristi? Dia tidak mengatakan bahwa aku harus memperkenalkanmu sebagai pacarku. Tapi, dia memberitahuku cara menyingkirkan seseorang yang sangat posesif seperti dia. Aku menemukan seseorang secara kebetulan yang bisa membantuku menyingkirkannya. Dan kebetulan dirimu, gadis yang aneh. Itu karena Sristi tidak tahu seberapa jahatnya dirimu. Dia tidak akan memberimu ide yang payah seperti itu. Biar aku beritahu sesuatu.
Aku tidak seburuk itu, tapi Sofia ingin memanfaatkanku. Dia memaksaku untuk menikahinya. Jika dia bermimpi untuk menikah denganku, bagaimana itu bisa menjadi kesalahanku? Aku tidak pernah berjanji padanya. Biarkan aku beritahu. Jangan pernah mengejar laki-laki. Jangan terlalu dekat padanya, tolong. Benar. Kau bukan orang jahat. Apa kau tahu siapa dirimu? Kau menjijikkan. Hei, apa yang baru saja aku katakan? Dia wanita yang aneh. Aku yakin Di mana ya, wilayahku. Itu Sophia. Ayo kita tanyakan padanya supaya tidak ada keraguan. Ayo. Sophia, mau kemana? Tunggu dulu ya. Jangan pergi dulu. Sophia, aku butuh bantuanmu. Begini, Sristi dan aku sedang bertarung. Dan hanya kau yang bisa membantuku. Apa ada sesuatu yang terjadi antara kau dan juga Risab? Omong kosong. Itu tidak benar. Apapun yang aku miliki hanyalah Karan. Dan itu sudah berakhir sekarang. Hatiku hancur karena Karan sekarang jatuh cinta dengan Prita. Apa? Mereka menjalin hubungan. Karan juga mengatakan kalau dia ingin menikahinya. Hubungan kami sudah berakhir. Tidak. Itu tidak mungkin, Sophia. Sophia, sepertinya kau salah paham. Aku menangkap basah mereka. Mereka berdua berada di kamar tidur. Ketika aku masuk ke kamar, Prita bersembunyi di kamar mandi. Karan bilang bahwa dia pemalu dan mereka berdua sedang menjalin hubungan. Bukan hanya di kamar tidur, juga di kamar mandi. Karan sungguh penipu. Aku akan segera kembali. Sherlyn? Kak Karina memberitahuku kau bertemu dengan Rishabh. Iya, aku bertemu Risa. Lalu? Lalu? Maksudku, apa kau menyukai anakku? Apa kau tidak menyukainya? Oh sayang, aku tahu orang biasanya menilai orang lain berdasarkan pertemuan pertama mereka. Tapi kita tidak harus melakukan itu kan? Putraku Rishabh adalah seorang pengusaha. Setiap dia bertemu orang yang dibicarakan hanya bisnis. Tapi nanti kalau bertemu denganmu, dia pasti akan terbuka. Dan begitu dia nyaman denganmu, kau akan sangat menikmati kebersamaan dengannya sayang. Sejujurnya, anakku itu orang yang luar biasa. Nyonya Lutra, apa kau tahu kalau Rishabh itu agak aneh? Aneh? Tapi dia juga cukup menarik. Menurutku orang-orang yang nyanjungnya membuatku merasa bosan. Tapi kenapa orang-orang tersebut sangat menyukainya? Aku juga suka. Kalau begitu, itu artinya kau menyukai anakku? Jangan terlalu bersemangat. Ya, kami bertemu Rishabh dan kami ngobrol dengan baik. Tapi ada kebingungan. Dia tidak tahu kalau kami bertemu karena dijodohkan. Jadi, aku tidak tahu apakah dia menyukai aku atau tidak. Jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu apa kau menyukai. Kalau begitu, aku tahu bagaimana meyakinkan Rishabh. Prita, kau dari mana saja? Iya, aku tadi ada di atas. Aku mencarimu dari tadi. Kau butuh sesuatu? Ibu bilang kau pergi ke kamar Karan untuk mengambil tisu. Aku pergi ke kamar Karan, tapi kau tidak ada. Oh, aku lupa kenapa aku mencarimu. Karena aku sudah cukup lama mencarimu. Sebenarnya aku... Karan, kau kemana saja? Media sedang menunggumu. Mereka sudah pergi sekarang. Tanya Prita di mana aku berada. Dia akan memberitahumu. Aku? Prita, Iya. kemarilah sayang. Nyonya Lutra membutuhkanku. Permisi. Maafkan aku. Selamat ya sayang, aku ucapkan selamat. Selamat untukmu juga, Nyonya. Tapi untuk apa? Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku sangat senang. Aku tidak mengerti. Pernikahan akan segera berlangsung di keluarga ini. Sherlyn menyukai Rishabh, nak. Dia menganggap Rishabh pria yang baik.
Wow, itu berita yang sangat bagus, Nyonya. Aku ikut senang mendengarnya. Aku pikir aku harus membagi kabar baik ini padamu terlebih dulu, karena seluruh penghargaan ini diberikan padamu. Kaulah yang meyakinkan Risap. Aku sangat terkejut mendengarnya. Tenggorokanku sampai kering. Iya, Sristi. Bahkan aku sendiri tidak percaya. Ini terasa tidak mungkin. Boleh aku bicara? Apa? Ini adalah kabar baik. Pikirkanlah, maksudku Karan dan Prita. Mereka pasangan yang manis, benar kan? Kau benar, Kritika. Maksudku, Tuhan menciptakan mereka untuk satu sama lain. Mereka adalah sejoli. Dan bagiku, Karan adalah seorang superhero. Kak Prita, Kritika, aku ingin tanya langsung pada kakakku. Bagaimana mungkin dia berhubungan tanpa aku ketahui? Aku akan bertanya pada Risap, apa dia menyukai gadis itu atau tidak. Karena penting bagi Risap untuk menyukai Sherlyn. Aku akan menemuinya. Semoga aku beruntung. Oh ya, Nyonya Lutra, aku berharap Tuhan mengabulkan semua keinginanmu itu. Semoga kau beruntung. Aku yakin Risa pasti akan mengatakan iya. Prita, kau gadis yang sangat baik. Kau pasti juga putri yang baik. Aku sangat yakin kalau kau akan membawa kebahagiaan bagi keluarga di tempatmu menikah nanti. Untuk saat ini jangan pikirkan aku. Pergi dan bicaralah dengan Risaf. Ayo, Nyonya. Tuhan memberkati. Kak Prita, aku ingin bicara denganmu. Dan ini sangat penting. Apa itu? Sristi, sedang apa kau di sini? Pergi ke ruang prasmanan dan awasi layanannya. Baik, Nyonya. Gadis payah. Nanti kita teruskan. Sristi, di mana Prita? Dia di sana. Terima kasih. Prita, sepertinya aku terlalu lama berdiri. Kakiku jadi sakit lagi. Tolong sembuhkan. Duduklah, aku akan memijatmu dan kau akan merasa lebih baik, Nyonya. Ayo, tolong, duduk saja. Baiklah. Apa yang Prita lakukan di sini? Oh, Aku akan telepon kembali. dia adalah fisioterapisku, Prita. Silakan duduk. Nyonya Lutra berdiri lama sekali, sehingga kakinya sakit. Dia akan lebih baik sebentar lagi. Apa yang kau lakukan? Apa Prita akan menjadi korban berikutnya? Apa yang kau pikirkan, Sam? Kau pikir aku punya waktu untuk disia-siakan di belakang gadis itu? Aku tertarik dengan gadis yang duduk di sebelah sana. Dia seksi. Aku pikir kau sedang melihat Prita. Omong kosong. Omong-omong, aku punya berita baik untuk kita. Apa itu? Sofia keluar dari hidupku. Selamanya. Apa kau bilang? Aku rasa ide Risap berhasil. Tidak, Prita yang membantuku menyingkirkannya. Tapi bagaimana mungkin? Akan kuberitahu nanti. Tapi Pergi dulu ya. tunggu dulu. Ibu, aku sedang bicarakan bisnis. Tolong, ini penting, Bu. Yang ibu bicarakan ini tidak ada hubungannya dengan bisnis. Ini tentang menyatukan dua hati. Kau tidak tahu betapa semangatnya ibu menunggu hari ini. Semoga kau juga begitu. Kau membuat ibu sangat bahagia karena setuju untuk menikah. Dan semua pujian itu diberikan pada Prita. Benar kan? Benar. Ibu memilih orang yang tepat untuk meyakinkanku tentang sesuatu yang tidak pernah menarik bagiku. Dia benar-benar menjelaskan padaku apa itu pernikahan dan betapa pentingnya memiliki pasangan yang tepat. Saat itulah aku sadar pernikahan itu tidak terlalu buruk. Itu artinya kau setuju kalau penilaian ibu sempurna? Betul sekali. Kalau begitu, lihatlah gadis yang berdiri di samping nenekmu. Kami memilihnya untukmu sebagai pasangan hidupmu. Lihat dia dan beritahu ibu apa kau suka atau tidak. Risap, ibu harap kau menyukai pilihan kami. Pilihan ibu tidak hanya baik, dia adalah pilihan terbaik. Aku bangga pada ibu. Luar biasa sayang, ibu tahu kau tidak akan setuju dengan pilihan ibu. Ngomong-ngomong, dia bilang kau ini agak bingung. Apa kami sedang mencari pasangan yang cocok untukmu?
Kalau kau memang bingung, beritahu ibu ya. Kau tidak usah ragu-ragu, tanya saja. Aku tidak pernah berpikir dia itu... Tidak apa-apa, ibu mengerti. Semuanya akan terjadi sesuai dengan keinginanmu, menurut kebahagiaanmu. Tidak lebih dari itu. Kenapa Prita tidak memberitahuku bahwa ibu telah memilihnya untukku? Bisa aku pergi ke pertemuan sekarang? Baiklah. Nenek, apa kau lebih baik? Sudah enak. Tidak sakit lagi. Nenek, kenapa tidak konsultasi saja dengan dokter terkenal? Tidak, aku tidak suka dokter terkenal. Pertama, mereka memberikan senyum palsu. Mereka itu sangat aneh. Prita tahu bagaimana aku selalu menghindar dari dokter. Aku tahu itu. Dia membenci dokter. Kecuali kau. Hei, kenapa kau melihatku seperti itu? Ada yang aneh? Ya ampun Kak Prita, Ada apa? leherku sakit sekali. Aku merasa kalau leherku ini menjadi kaku. Lehermu pasti terkilir. Adikmu kesakitan, periksa dia. Tapi nenek, kau... Prita, dia kesakitan. Tolong dia dulu, ayo. Iya Kak Prita, tapi di kamar saja ya. Ayo ikut denganku. Itu adik Prita, Sristi. Ah iya, aku melihatnya. Kak Prita. Sudah hati-hati jalannya. Iya. Iya. Aku harap Prita juga menyukaiku. Mungkinkah dia menerima lamaran untuk menyenangkan ibuku yang telah mengganggunya untuk menikah denganku? Aku harus bicara dengannya sekali dan membereskan semuanya. Maaf ya, maaf sebentar. Permisi. Aduh kakak, kau tidak tahu betapa bahagianya aku. Ya Tuhan, Aku tidak apa yang percaya. terjadi, Raki? Ya Tuhan, Sherlyn setuju untuk menikah dengan Rishabh dan Rishabh juga setuju. Aku tidak bisa mengatakan betapa bahagianya aku. Aku sangat bahagia. Itu berarti... Itu artinya pernikahan sudah ditetapkan. Benar kan Kak? Ya, aku ragu Rishabh mungkin tidak setuju. Tapi secara tiba-tiba Rishabh setuju. Dan ini saatnya untuk merayakan. Itu pasti akan terjadi. Pilihanku adalah yang paling terbaik. Kau sudah tahu kan? Kau benar Kak? Kita akan mulai persiapan pernikahan. Tentu saja. Apalagi yang kau tunggu? Tapi sebelum itu, aku harus memberi Iya. selamat pada Sherlyn. Benar sekali. Sherlyn, sayangku, selamat ya untukmu. Rishabh menyukaimu. Itu berarti dia menerima lamaran itu. Sungguh? Itu berita yang bagus. Iya, Bu. Aku tidak akan menunggu lagi. Aku akan menelpon ibumu, memberitahu bahwa lonceng pernikahan segera berbunyi. Dan dia harus mulai mempersiapkan pernikahan. Aku hanya bisa memeriksa jika kau duduk dengan tenang. Sekarang kau duduk di sini. Tunjukkan mana sakitnya. Kak Prita. Ada apa? Lehermu sakit kan? Kak Prita, leherku tidak sakit. Ini kulakukan karena aku ingin bicara denganmu. Jadi kau ingin bicara denganku? Kenapa kau melakukannya? Kita bisa bicara di rumah saja karena di sini banyak pekerjaan. Aku juga harus mengerjakan Tidak. sesuatu. Aku sangat bersemangat. Aku tidak mau mati sebelum aku bicara. Apa? Memangnya kabar apa yang kau dengar? Kak Prita, aku tahu semuanya. Tepat sasaran pada upaya pertamamu. Oh Tuhan, kau akan menikah dengan keluarga Lutra. Kau akan menikah. Kakakku akan menikah. Rishabh, selamat ya. Apa kau menyukainya? Maksudku, kau juga menyukainya? Iya. Pertanyaan macam apa itu? Maksudku, aku sangat menyukainya. Akulah yang mengusulkan agar kalian berdua menikah. Katakan sesuatu. Apa kau ingin berdansa dengannya? Dengan siapa? Dengan Sherlyn, siapa lagi? Aku harap kau tahu bahwa dia adalah putri temanku. Oh, kau sudah mengenalnya? Iya. Apa pendapatmu tentangnya? Kau menyukainya kan? Sherlyn, Tidak, apa yang kau lakukan? kemarilah. Ruh, mainkan tarian yang paling bagus. Bibi Karina, boleh aku mengatakan tidak? Tidak bisa. Aku tamu keluargamu. Aku tamu istimewa. Maukah kau berdansa denganku sebelum aku pergi? Sempurna. Ruh, kau siap? Dengar, Bibi Karina, Bibi... Pria sepertimu, pantaskah menolak seorang wanita? Oke. ओ करम खुदाया है तुझे दिल में बस
बसाया है, खुद टूट के दिल मुझको Ragi, mereka terlihat sangat bahagia bersama. इस मोड़ पे लाया है। ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है, रात बेगानी है रश्क सहारा। ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है, रात बेगानी न नींद गवारा। Kau cari siapa? Aku mencari Prita. Aku rasa itu cinta pada pandangan pertama. Banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Mereka berbicara sambil menari. Mereka tidak sadar banyak yang mengawasi. Iya, Kak Karina. Mereka bahagia bersama. Iya. Risab tidak pernah tertarik pada gadis manapun, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari Sophia. Dan sekarang dia berdansa dengan Sherlyn. Dia juga setuju untuk menikah dengannya. Cepat sekali. Kenapa? Karena aku ingin memberitahu pada Prita. Kenapa dia tidak memberitahuku? Aku juga ingin tanya padanya apakah hanya aku yang merasa berbeda atau dia juga merasakan hal yang sama. Kau tahu, ini indah. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi dengan Prita? Aku tidak tahu. Sebenarnya hanya saja Prita berpikir untuk mengubah perawatan nenek. Aku ingin membicarakan itu dengannya. Syukurlah dia memikirkan neneknya, bukan orang lain. Terima kasih untuk tarian yang indah. Aku ingin pulang sekarang. Bisa kau mengantarku? Maafkan aku. Aku harap bisa. Tapi ada yang perlu aku diskusikan dengan Prita. Jadi aku tidak bisa mengantarmu, tapi aku akan suruh seseorang untuk mengantarmu. Omong kosong. Apa yang kau katakan? Pernikahan apa dan dengan siapa? Kak Prita, sudahlah tidak usah berpura-pura di depanku. Aku kan sudah bilang padamu kalau Tuhan akan memastikanmu menemukan belahan jiwamu. Nah, ini keajaiban. Dan kau sekarang sudah menemukan jodohmu. Sristi, ini tidak lucu. Kak Prita, aku sangat gembira sampai tidak bisa kuungkapkan. Aku sampai memimpikannya. Aku tidak menyangka impianku akan menjadi kenyataan secepat ini. Kau akan menikah dengan keluarga ini, Kak. Ini sangat menakjubkan. Apa kau masih ingat ketika kita terpaksa datang ke Mumbai? Apa kau tahu sekarang kenapa kita harus ke sini? Satu-satunya alasan kita di sini adalah karena kita ditakdirkan untuk berada di sini. Dan kau ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga ini. Aku selalu tahu bahwa kau sangat menyukainya. Dia pria yang tampan dan keren. Tapi aku tidak pernah berpikir kalian berdua akan menikah secepat ini. Sristi, tolong kau diam sebentar. Tidak, Kak Prita, aku tidak bisa diam karena aku gembira. Kau akan menikah dengan keluarga ini. Sekarang sudah diputuskan bahwa aku akan mengambil keputusan saat kita berbelanja untuk pernikahanmu. Aku akan memilih pakaian paling menawan yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Karena kakakku sayang akan menjadi pengantin yang cantik. Maksudku, kata-kata yang tepat apa ya? Menakjubkan. Hentikan, tolong dengarkan aku sekarang. Kau bicara tanpa henti, biarkan orang lain bicara juga. Tidak, Kak Prita, aku tidak bisa menahannya. Perasaan bahagia ini begitu kuat sampai-sampai aku tidak mau mendengar omongan dari orang lain. Maaf ya, aku banyak bicara. Sekarang kau diam dulu dan katakan padaku, menurutmu dengan siapa aku akan menikah? Karan Lutra. Apa? Apa yang kau katakan? Apa kau sudah tidak waras? Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengan pria kurang ajar itu. Kalau begitu, apa yang kau lakukan di kamar mandi bersama dengan Karan? Oh ya Tuhan. Sristi, siapa yang memberitahumu itu? Yang memberitahuku Sophia. Itu semua hanya salah paham. Aku kesana untuk pekerjaanmu. Aku terjebak di kamar mandi. Pintunya itu macet. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Ya Tuhan, ini diskriminasi. Kenapa hal seperti itu tidak terjadi padaku? Kenapa selalu terjadi padamu? Seandainya itu terjadi padamu, reaksimu akan sama. Sama sekali tidak. Kau terlalu berbudaya daripada aku. Itu sebabnya kau melewatkan semua kesenangan. Kau tidak tahu betapa menakjubkannya Karan itu. Sristi, apa kau saudara perempuanku atau... Oh, hello Kak Prita. Aku bukan saudara perempuan siapapun. Aku tidak ingin menjadi saudara perempuan Karan Lutra. Aku
hanya ingin menjadi penggemar terbaiknya. Karan Lutra, panas, tampan, gagah. Tapi sebaliknya, aku itu sangat membenci Karan Lutra. Aku mencoba mengatakan itu dan kau justru memuji dia. Biarkan aku memberitahumu sekali lagi dan untuk selamanya. Aku tidak akan menikah dengan siapapun dari keluarga Lutra, paham? Tapi aku tidak suka. Aku tidak peduli.